Saya yakin kalian sudah familiar dengan pernyataan bahwa negara kita, negara Indonesia tercinta ini, banyak sekali memiliki sumber daya manusia yang kualitasnya rendah. Atau kalian sering menonton konten video yang membahas mengenai rendahnya sumber daya manusia kita. Atau bahkan kalian sudah pernah bertemu langsung dengan manusia-manusia tol ini di dunia nyata. Kalau kalian pernah bertemu, mari kita bercerita di kolom komentar. Apakah benar Indonesia itu memiliki banyak sekali SDM yang rendah? Untuk hari ini, saya bisa mengatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu udah mulai merangkak naik, namun tetap masih rendah. Seperti yang dilansir dari Institute for Management Development atau biasa disingkat IMD, negara kita itu menduduki nomor 2 paling bawah dari tingkatan SDM yang berkualitas. Yang terakhir itu diduduki oleh negara India yang nomor 1 ya. Kita itu nomor 2 dari bawah. Atau lebih tepatnya, kita itu nomor 9 dari 10 negara Asia yang memiliki kualitas SDM yang berkualitas, memiliki kualitas SDM yang tinggi. Jadi nomor 1 itu paling tinggi, nomor 10 itu paling rendah. Ya, kita nomor 9. Indikator penilaian yang dilakukan oleh IMD itu ada 3. Yang pertama itu sejauh mana suatu negara memanfaatkan sumber daya manusianya, kemudian ketersediaan, keterampilan, dan kompetensi dari sumber daya manusia itu, dan yang terakhir, mau tidaknya negara itu berinvestasi dan mengembangkan talenta di dalam negeri atau anak-anak negeri ini. Soal indikator ini akan saya bahas di video selanjutnya di momen selanjutnya. Kalau ada pertanyaan apakah benar Indonesia memiliki banyak sekali SDM yang rendah, jawabannya adalah benar. Lantas apa yang menyebabkan SDM kita rendah? Di sini saya ingin sedikit membahas tentang 5 pola pikir yang menjadikan merosotnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu menurun. Pola pikir yang pertama yang sering sekali mempengaruhi tingkat sumber daya manusia ini kita turun adalah pola pikir malas. Malas atau lebih tepatnya rasa malas merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang penurunan kualitas sumber daya manusia kita. Saya akan membagi pola pikir pemalas ini menjadi 3 level. Level pertama easy atau rendah, level kedua itu medium, yang terakhir adalah malas yang ekstrim. Malas yang easy atau level pertama, tingkatan rendah dari kemalasan adalah malas untuk melakukan sesuatu hal yang lain, setelah selesai melakukan hal yang memang wajib. Contohnya, kalian sudah capek bekerja, sampai ke rumah kalian ingin melanjutkan aktivitas lain, entah itu buat konten atau sekedar bersih-bersih rumah. Namun rasa malas itu datang. Jadi kalian itu sudah memiliki niatan untuk melakukan aktivitas itu atau lain itu, namun dikarenakan tubuh sudah merasa capek, terkadang rasa malas itu pun datang. Kalau di tingkatan ini masih dapat dimaklumi karena yang namanya tubuh manusia itu ada batasnya. Namun jika di level ini menjadi sebuah kebiasaan, maka akan menciptakan sebuah kemalasan ke tingkat lanjutnya atau ke tingkat medium. Level kedua dari kemalasan adalah malas untuk melakukan apapun, entah itu tanggung jawabnya ataupun pekerjaan sunahnya. Jadi tanggung jawabnya sendiri aja itu enggak mereka lakukan, apalagi tanggung jawab orang lain ataupun sunnah untuk membantu tanggung jawab orang lain. Manusia di posisi ini itu akan memfokuskan diri untuk rebahan, makan cemilan, dan scroll TikTok dari jam 1 pagi sampai jam 12 malam atau mungkin seharian penuh. Dia hanya duduk di kamar, sejauh-jauhnya dia melangkah paling ke dapur ataupun WC. Yang lebih parahnya lagi jika pergerakannya hanya terpantau di kamar saja.
Di tingkatan kemalasan medium ini, manusia akan lebih dikontrol oleh rasa malasnya ini dan lebih memilih tidak melakukan pekerjaan yang dia tidak sukai. Dan dia sukai pun kadang pekerjaan itu akan terhambat atau mulai tidak dikerjakan. Terakhir di level kemalasan itu level ketiga atau mungkin lebih tepatnya level malas yang paling ekstrim serta paling berbahaya, yaitu pola pikir malas dengan menutupinya menggunakan sebuah alasan. Membuat ribuan alasan, membuat retorika yang begitu banyaknya untuk tidak melakukan sesuatu. Bahkan menggunakan unsur agama sebagai tameng jika ditanya oleh orang lain atau bahkan ditanya oleh diri sendiri. Alasan-alasan tersebut lebih untuk membenarkan perilaku mereka yang tidak mau melakukan apapun, yang intinya mereka itu hanyalah seorang pemalas ekstrim. Pernah dengar pernyataan ini? Buat apa kerja keras dan banting tulang setiap hari? Toh uang tidak dibawa mati. Inilah salah satu sebuah pernyataan yang yang dilontarkan oleh seorang pemalas yang ekstrim, atau lebih tepatnya seorang pecundang. Saya tidak pernah melarang untuk kalian istirahat sejenak saat sudah melakukan sesuatu atau selesai melakukan sesuatu atau aktivitas yang produktif seharian. Yang saya kecam adalah kenikmatan berlanjutnya akan kemalasan tersebut. Akan mendoktrin otak kalian yang awalnya coba-coba untuk malas-malasan setelah bekerja akan menjadi malas akan melakukan pekerjaan lagi. Jadi kita akan kedoktrin bahwa rasa malas itu lebih enak daripada kita kerja. Inilah alasan kenapa orang-orang Jepang, masyarakat Korea, bahkan tetangga kita sendiri, orang-orang Singapura menjadi negara maju karena sumber daya manusia mereka sangat berkualitas tinggi karena tidak adanya pola pikir malas. Ya walaupun ada, ya hanya sebatas di tingkat pertama dan itu pun jarang, 1:1000 lah mungkin. Yang kedua, pola pikir mistik. Pola pikir kedua yang menurutku dapat juga menunjang turunnya daya saing atau kualitas dari sumber daya manusia kita adalah pola pikir mistik atau pola pikir menyangkutkan semua hal dengan hal-hal gaib. Bahkan menyangkutkan dengan agama juga ya, seperti rasa malas tadi ya. Sudah berapa banyak kalian lihat penipuan mengatasnamakan agama? Sudah berapa banyak kalian lihat penipuan mengatasnamakan budaya? Sudah berapa banyak kalian lihat manusia goblok yang tertipu dengan paranormal dan perdukunan? Contoh nyata dari pola pikir mistik sering kita jumpai di saat seseorang sedang berdagang ya, saat dagangannya tidak laku. Mereka akan menyalahkan, ini pasti gara-gara aku jualannya malam Jumat Kliwon, makanya daganganku nggak laris. Kemudian keesokan harinya saat pedagang itu berjualan lagi dan kembali tidak laku, wah ini pasti ada yang nutupin daganganku. Pasti dikirimin santet atau guna-guna agar daganganku nggak laku. Nah, pola pikir seperti inilah yang membuat sumber daya manusia kita semakin hari semakin turun kualitasnya. Kalau dagangan kalian hari itu memang tidak laku, coba evaluasi. Mungkin produk kalian yang tidak bagus atau mungkin cara marketing kalian yang jelek. Kalau sudah tahu apa masalahnya, ya kalian bisa membenahinya. Kalian bisa mencontoh dari McDonald, KFC, Starbucks. Mereka sukses karena cara marketing mereka, produk mereka bagus, bukan memakai dukun atau pesugihan. Sebenarnya tidak masalah jika kita memiliki pola pikir mistis, karena kita hanya dapat merencanakan, hasil tetap urusan Tuhan, bukan? Dan ingat, Tuhan itu sifatnya gaib atau mistis. Lebih tepatnya, kita memaksimalkan semaksimal mungkin usaha kita, mengelola, membuat perancangan agar jualan atau tujuan kita dapat mudah dicapai. Setelah itu, ya biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan terbalik, merencanakan sebuah bisnis yang besar, misal jadi juragan tempe, namun aksi untuk mewujudkannya aja tidak ada, lalu menyalahkan gaib, menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, pola pikir egoisme.
Pola pikir ini sebenarnya memiliki dua manfaat jika pola pikir egois ini untuk mempertahankan argumen yang sudah dikaji, diteliti, dan kemudian kemungkinan besar argumen itu benar. Maka egois ini saya maklumi, ya karena egois seperti ini itu mempertahankan argumennya. Kalau egois yang mempertahankan argumen yang jelas manfaatnya dan jelas kebenarannya itu baik. Namun, kalau kalian lihat di masyarakat, apa yang terjadi? Mereka egois karena nggak tahu apa-apa. Jadi keegoisan mereka itu nggak berdasar. Alhasil, egoisme inilah yang menciptakan alasan untuk dia malas. Kita boleh egois dengan diri kita sendiri kalau tidak memiliki tanggung jawab dengan orang lain. Namun jika ada hubungannya dengan orang lain, maka keegoisanmu itu akar dari kehancuran. Tanggung jawab di sini contohnya istri, anak, dan seterusnya. Kalau kalian bersikukuh tidak bekerja untuk mencari uang karena memandang pekerjaan itu tidak penting dan uang itu tidak dibawa mati, lebih baik Anda saja yang dimusnahkan. Namun sebenarnya egoisme ini tidak jauh dari pola pikir malas dan mistis tadi ya. Jadi pola pikir ini lebih tinggi tingkatannya di atas pola pikir malas dan mistis. Lebih tepatnya pola pikir udah malas mencari argumen untuk membenarkan kemalasannya dengan agama dan egois, nggak mau diberitahu. Pola pikir tidak mau belajar atau pola pikir tidak mau berkembang. Kemampuan teknis atau kemampuan praktek memang sangatlah penting. Namun jika kemampuan praktek tidak diimbangi dengan pengetahuan teoritis, maka produk yang kalian ciptakan ya tidak memuaskan. Tanpa adanya teori yang memadai, kalian akan sulit untuk menciptakan hal baru dan akan stagnan di pekerjaan yang kalian geluti hari ini sampai nantimu mati. Pola pikir tidak mau belajar yang menahan kalian untuk berkembang. Pola pikir ini memaksa kalian agar tetap di zona nyaman. Lalu ketagihan akan zona nyaman dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya nanti capek, jadi malas menjadi malas yang biasa, yang luar biasa, malas menjadi pemalas yang ekstrim menggunakan agama, terus egois, dan terus-menerus seperti itu. Ya, begitulah pola pikir penunjang merosotnya kualitas SDM ini. Nah, yang terakhir adalah pola pikir pasrah dengan keadaan. Pola pikir yang terakhir ini sebenarnya hasil dari 4 pola pikir yang lainnya, ya kolaborasi dari 4 pola pikir sebelumnya. Lebih tepatnya, pola pikir pasrah itu tidak dapat berdiri sendiri. Santai saja, rezeki nggak kemana. Itu adalah salah satu dari pola pikir pasrah dengan keadaan. Kalau dia udah mulai malas, dia akan mencari argumen untuk membenarkan kemalasannya itu dengan menggunakan agama, kemudian dia egois dengan apapun kehendaknya itu, keputusannya itu yang salah itu, kemudian dia nggak mau belajar karena malas, dan akhirnya apa ya, pasrah dengan keadaan. Ya udah, aku kerja begini aja sampai mati, toh juga dapat uang, toh juga bisa hidup. Kalau kalian nggak setuju atau mungkin kalian mau menambahi pola pikir penunjang merosotnya kualitas SDM ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian setuju, ya like dan subscribe channel ini. Sekian dulu dan terima kasih.